Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad afdhalil anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bihsan min yaumina hadha ila yaumin nahdati waddin. Ashabal fadilah, hadratil ulama wal masyayikh, wabil khusus hadratis syekh Kiai Haji Masyhudi atalallahu baqa'ah zuhran lana wal ummah, akhil azizil muhtaram hadratis syekh Kiai Haji Marzuki Mustamar, Ketua Wilayah NU Jawa Timur, a'azzallahu bi'izzih. Kiai Haji Hamzawi, ini teman saya, Surya ya, Surya Roy Surya Kota NU Kota Malang. Masya Allah. Gus Najib dan para kiai yang Gus Taqiyuddin, Kiai Haji Taqiyuddin ya, almarhum Kiai Masduki Mahfud akramahullah. Yang terhormat Bapak Profesor Nur Hakim Universitas Muhammadiyah atalallahu baqa'ah. Oh iya. Pak siapa namanya? Pak Doktor Yanggi, Wakil Rektor Unisma. Yang saya hormati Bapak Kapolresta Kombes Budi dan Bapak Dandim, para pejabat pemerintah yang hadir, Ketua Cabang NU Malang Kota maupun Kabupaten, rekan-rekan Banser Ansor Pagar Nusa, Ibnu PPNU, Jamiat Thariqah Al-Mu'tabar An-Nahdiyah, Jam'iyatul Qur'an Hufadz, ISNU, Sadati wa Sayyidati, Anisati, Ashabi wa Zumalai, Abnai wa Banati, Ayyuhal Khudur. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Kiai Marzuki Mustamar yang mengundang saya, padahal saya ini protolan Ketua PBNU. Yang ngundang Ketua Wilayah, yang diundang protolan Ketua Umum PBNU. Berarti ada alaqah ruhaniyah, ada silah ruhaniyah antara Kiai Marzuki dengan saya, kecocokan relasi spiritual antara beliau dengan saya, lepas dari masalah jabatan. Gibutan. Dan saya merasa bangga, bersyukur masih diajak pertemuan ini oleh Kiai Marzuki Mustamar. Dan agak pangling rumahnya semakin bagus. Kiai harus bagus rumahnya. Manusia itu makhluk yang menerima amanah. Amanah tersebut ditawarkan oleh Allah, kepercayaan tersebut ditawarkan oleh Allah kepada alam semesta, langit, bumi, gunung. Mereka menolaknya karena khawatir, takut, tidak bisa, tidak mampu menjalankan amanat tersebut. Nah, manusia menerima, kita menerima amanat dari Allah tersebut. Padahal manusia itu punya potensi sangat zalim dan sangat dungu. Bukan hanya dungu tapi sangat dungu dan sangat zalim.
Tapi dulu kita berani-berani menerima amanat yang ditolak oleh alam semesta. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Saya tawarkan amanat kepercayaan kepada langit, bumi, gunung. Mereka menolak karena khawatir tidak mampu menjalankan amanat tersebut. Kita manusia menerima. Padahal manusia ini mempunyai potensi zalum, sangat kurang ajar. Jadi kalau di sini nggak ada sih. Potensinya apa? Sangat kurang ajar dan jahul, sangat dungu. Pertanyaannya, mahiyal amanah? Apa itu amanah yang dipercayakan oleh Allah kepada kita? Ada dua. Ada berapa? Satu, amanah ilahiyah, samawiyah, muqaddasah. Amanah dari Allah langsung bersifat ilahiyah, dari langit yang sangat suci. Apa itu? Wahiyaddin. Apa? Agama. Agama itu amanah yang bersifat ilahiyah, bersifat langit dan sakral. Agama isinya dua. Agama isinya berapa? Satu, akidah. Dua, syariah. Satu, akidah. Alhamdulillah kita warga Nahdliyin akidahnya sudah mantap, sudah yakin mengikuti Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Jangankan sampean, Imam Ghazali yang pinter banget, faqih, usuli, mutakallim, filosof, sufi, taklid pada Imam Asy'ari. Enggak mengatakan dia saya ijtihad, enggak. Imam Fakhrur Razi Muhammad bin Umar yang punya karangan lebih dari 200, yang tafsirnya paling sulit namanya Mafatihul Ghaib, taklid kepada Imam Asy'ari. Imam Baqillani, Imam Haromen. Ya Allah, kalau ada orang Malang baru SAG nggak mau taklid ya kebangetan. SAG adalah sarjana alam. Imam Ghazali loh, semua dunia mengakui pinternya Imam Ghazali, taklid pada Imam Asy'ari. Oleh karena itu kita Ahlussunnah wal Jamaah harus berpegang teguh dalam hal akidah dengan madhab Abul Hasan Al-Asy'ari. Yang kita kenal lah sifat 20 dan sebagainya itu. Orang awam pun harus diajak mantap dengan akidah ini. Syukur-syukur kita memahami hujjah-hujjah aqdiyah, naqliyatan au aqliyah. Baik itu argumentasi tekstual dan argumentasi rasional. Kalau kita kiai harus mampu menerangkan akidah dengan argumentasi naqliyah tekstual dan aqliyah rasional. Nah, yang kedua syariah. Ini singkat saja ini. Yang kedua syariah. Syariah kita taklid kepada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Lahir tahun 150 di Gaza, Palestina, wafat tahun 204 Hijriah di Fustot, Kairo, Mesir. Demikian pula Imam Ghazali yang segitu pinternya, Imam Razi yang segitu alimnya, Imam Haromen, Imam Baqillani yang segitu hebatnya, taklid kepada Imam Syafi'i.
Imam Ghazali, Imam Haromen, Imam Baqillani, Imam Razi, yang disebut saya imam yang besar sajalah. Taklid kepada Imam Syafi'i. Jenengan taklid buatan pada Imam Syafi'i, pada Imam Asy'ari, insya Allah selamat fid dunya wal akhirah. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik, Imam Malik muridnya Imam Rabi'ah, Imam Rabi'ah muridnya Imam Kharijah, Imam Kharijah bin sahabat Sayyidina Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit muridnya siapa? Ya Rasulullah, sahabat muridnya Rasulullah SAW. Artinya jadi kita ikut Imam Syafi'i sama dengan alias ikut Rasulullah SAW. Kalau ada orang sombong banget tidak mau taklid ijtihad, hebat banget orang itu. Padahal seberapa ilmunya? Alhamdulillah kita insya Allah selamat. Yang ngaku ijtihad cilaka, khosarah, syaqa, gak akan selamat yang ngaku ijtihad. Yang ijtihad itu semua ulama-ulama taklid semua pada Imam Syafi'i, kalau kita Indonesia Syafi'i lah, dan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya, itu amanat yang nomor pertama. Amanah yang nomor dua, amanah waqi'iyah, ardiyah, insaniyah. Amanah yang berupa kehidupan di dunia ini yang harus kita jalani. Ada dua. Satu, thaqafah. Dua, hadarah. Apa? Satu apa? Ya, culture. Dua, hadarah. Thaqafah, pendidikan, akhlak, kemanusiaan, persaudaraan, itu thaqafah namanya. Hadarah, welfare, kesejahteraan, kekayaan, bisnis, itu hadarah namanya. Ini dua-duanya wajib, Mas. Dua-duanya wajib kita pegang amanah ini. Pertama, thaqafah. Orang Islam, terutama kita warga Nahdliyin, harus berpendidikan. Harus apa? Tidak boleh ada yang buta huruf. Pendidikannya harus berkualitas. Jangan sampai kalah oleh orang lain. Amanah ini. Amanah ini. Kalau tidak, berarti kita mengkhianati amanah yang kita dulu telah menerimanya. Wabil khusus pesantren. Pesantren ini apa? Sabilur Rasyad. Ini mengemban amanah pendidikan. Tazkifus sya'b, tazkifut talamid, mencerdaskan murid santri, mendidik para santri dalam rangka Kiai Marzuki ini menjalankan amanah thaqafiyah. Apa? Nah. Pertama, di pesantren harus wajib ngaji Quran. Wajib betul beri. Silakan kuliah di apa saja. Teknik, hukum, kedokteran, apa saja kuliah. Tapi santri Sabil Rasyad dan santri-santri pesan yang lain harus bisa baca Quran dengan benar. Kalau ada orang ceramah, khutbah, ceramahnya enak, khutbahnya enak, begitu ngeluarin ayat Quran, prentang-prentong, menjijikkan, mengerikan. Kadang ada orang ceramahnya enak, begitu ngeluarin ayat Quran, belak-belok, gak bener bacanya. Ini mengerikan. Maka santri Sabilur Rasyad kuliah di mana saja harus bisa baca Al-Quran dengan benar. Dulu Al-Quran ditulis zaman Rasulullah tanpa titik, ba, ta, tha sama, jim, ha, kho, podo,
dal, zal sama. Ro, zai sama. Sin, shin, podo. Gak ada bedanya. Tapi bisa baca, bisa. Para sahabat bisa. Nah setelah Islam berkembang keluar Arab, maka membutuhkan tulisan Quran disempurnakan. Ada seorang namanya Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa? Alhamdulillah bisa jawab. Biasanya jaringan nama kan Toto gitu kan. Kurniawan. Abul Aswad Ad-Du'ali punya ide yang cerdas. Punya gagasan yang luar biasa. Pada tahun 59 Hijriah menciptakan wad'un nuqat 'alal huruf. Yang menciptakan titik itu Abul Aswad Ad-Du'ali. Ba titik 1 di bawah, ta titik 2 di atas, ta titik 3 di atas, jim titik 1 di bawah, ha non titik, kho titik 1 di atas. Siapa namanya? Tahun berapa? Beliau wafat tahun 62 Hijriah. Nah, sudah ada titik, masih banyak orang gak bisa baca Quran. Maka Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, siapa? Menggagas syakal. Fathah, dhammah, kasroh, fathaten, dhammaten, kasroten, syiddah, sukun. Itu yang gagas siapa namanya? Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Sudah ada harokat, masih banyak orang baca Quran salah. Maka ada ulama namanya Abu Ubaid Qasim bin Salam yang wafat tahun 224 menggagas ilmu tajwid tilawatil Quran. Ilmu untuk memperbaiki baca Quran. Siapa namanya? Abu Ubaid Qasim bin Salam. Baru ada terminologi idhar, ikhfa, idgham bihuna wa biwarhunna, qalqalah, mad lazim, mad jaiz, huruf halak dan seterusnya. Baru tahun 200-an itu ada itu. Alhamdulillah kita tinggal belajar. Wis ono tajwid, wis ono harokat, wis ono titik, tinggal belajar. Ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami lam taktarin bi zamanin wahya tukhbiruna anil ma'adi wa an adin wa an irami damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyina idh ja'at walam tadumi muhakkamatun fama tubqina min syubahi lidhi shiqaqin wa ma tabghina min hakami ma huribat qattu illa ada min harabi illa gimana adal a'adi ilaiha mulqiyas salami raddat balaghatuha da'wa mu'aridiha raddal ghayuriyadal jani'anil hurami. Masih banyak, masih panjang, jangan banyak-banyak lah. Quran itu adalah ayat Allah, dari Allah yang sifatnya muhdatsah tapi qadimah. Coba apa sifatnya apa? Muhdatsah tapi dan, bukan tapi, dan qadimah. Biar penjelasannya. Kalau melihat mushaf, misalkan ini Quran misalkan, ini hadis ini baru dicetak di Saudi, dicetak di Surabaya, yang cetak manusia, berarti hadis. Tapi Quran sebagai sifat kalamullah qadim. Paham boten? Jadi mushaf yang kita pegang itu hadis baru dicetak tanggal sekian tahun sekian di Surabaya, yang nyetak juga orangnya ada, hadis. Tapi Quran sebagai sifat kalamannya Allah
qadim. Paham nggih? Oh. Quran itu mukjizatnya Nabi Muhammad melebihi mukjizatnya para nabi. Mukjizatnya Nabi Musa, tongkat bisa jadi ular. Hebat betul. Bisa memecah belah laut merah jadi jalan tol. Hebat betul. Tapi masih ada? Masih ada? Sudah enggak ada. Nabi Isa mukjizatnya bisa menyembuhkan orang buta, bisa menyembuhkan orang lumpuh, bisa menghidupkan orang mati. Hebat betul. Tapi masih ada? Tapi kalau mukjizat Nabi Muhammad, mukjizah khalidah ila yaumil qiyamah, yaitu Al-Qur'an. Maka Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam, pesantren atau santri Sabilur Rasyad harus baca dengan benar. Barang siapa ngaku santri tapi baca Quran tidak benar, itu santri gudigen. Yang banyak pesantren modern, orang semua baca Quran. Itu santri gudigen itu. Kalau yang bisa baca Quran nggak gudigen enggak. Berarti sini nggak gudigen. Nggak gudigen. Paham betul? Nah, dah. Yang kedua, pendidikan sekarang dituntut agar semakin maju, semakin keren. Kita ini ketinggalan. Kita ini hanya menjadi apa? Penonton. Mari kita kejar ketinggalan kita. Digital, medsos, WhatsApp, YouTube, Google. Yang bikin siapa itu? Yang bikin? Orang Islam? Bukan. Orang Islam hanya make. Yang heran tuh Google. Masya Allah, luar biasa heran. Apa saja ada. Sapinah ada, Sulam ada, Takrib ada, Fathul Mu'in ada. Sampai disertasinya saya ada di Google itu. Mungkin luar biasa. Mau cari alamat map bisa. Apa saja bisa Google. Bikinan kita itu, bikinan kita bukan. Bikinan orang luar. Kita tinggal make. Ketinggalan apa? Ketinggalan buatan itu? Ketinggalan. Belum teknologi yang sudah sangat pesat sekali. Nah, panjenengan smelter yang memasak apa? Nikel, biji emas luar biasa. Itu kita belum mampu. Masih ngundang wong Cina. Jangan salahkan orang Cina loh. Memang kita nggak bisa pegang smelter. Masih panggil Cina. Teknologinya, mesinnya, orangnya. Orangnya juga masih pegang Cina, teknisinya. Kita ketinggalan. Apalagi? Yang ketinggalan apalagi? Banyak yang ketinggalan. Belum bicara kita luar angkasa. Wah, jelas kita cuma penonton, perawi. Katanya, mesti katanya. Ayo, Sabilur Rasyad, jangan ketinggalan. Siap? Semua ilmu teknologi, ilmu pengetahuan harus kita kuasai. Dah. Di samping itu yang paling penting lagi karakter, akhlak, akhlakul karimah. Santri harus menunjukkan punya tipologi berakhlak. Di luar pesantren, terserah. Seperti Nabi Musa, bayi Musa dipelihara oleh Asyah, istrinya Fir'aun. Hidup di dalam istana yang isinya kufur, fusuk, fujur, mungkarot, maasi. Si Musa ini, bayi Musa, dongeng urulah, dongeng tahu semua dongengnya lah. Hidup besar di dalam istana yang isinya kekufuran, kemusyrikan, kefasikan, maksiat, mungkarat. Tapi karena Musa dididik oleh seorang imra'atun shalihatun muti'atun abidatun hasanatul khalaq, Musa dewasa tidak terkontaminasi oleh keadaan istana. Ajib betul. Hidupnya dalam istana yang isinya mungkarot,
Tapi dia enggak. Karena didik oleh siapa? Siti Asiyah, seorang perempuan salihah yang abidah muti'ah. Demikian pula luar sabil rasyad, karep-karepmu. Ya di luar sabil rasyad karep-karepmu lah, sekarepmu. Tapi sabil rasyad mendidik anak-anak yang berakhlakul karimah. Paham betul? Di luar ada narkoba, di luar ada maksiat, di luar ada kerusakan akhlak, di luar ada tawuran, di luar ada teroris. Di sabil rasyad ada tidak? Ada tidak? Tenanan, narkoba, betul nonton narkoba? Jadi Kiai Marzuki ini seperti Siti Asiyah. Ya, Siti Asiyah yang memelihara Nabi Musa. Panjenengan, kamu ini semuanya santri sini hidup di tengah-tengah kota besar, kota Malang. Yang sudah pasti banyak kerusakan akhlak. Tapi panjenengan akhlaknya tetap baik. Luar biasa. Berkat pendidikannya, Kiai Marzuki Mustamar, Siti Asiyah. Negara ini butuh pengawal mental. Negara ini butuh kelompok yang mengawal moral. Negara ini masyarakatnya sudah mengarah kepada hedonis, materialis. Semua ingin kaya semua. Semua pakai duit semua. Masuk sekolah, pakai duit. Ingin lulus, pakai duit. Masuk anggota pegawai negeri, pakai duit. Pengen jadi lurah, pakai duit. Pengen jadi camat, pengen jadi bupati wali kota, gubernur, presiden, jadi ketua ormas lu harus butuh pakai duit. Ketua partai pakai duit. Ya Allah. Moral semakin tergerus, akhlak semakin tergerus. Maka santri sebagai pengawal atau benteng moral bangsa Indonesia, insya Allah. Orang yang jadi polisi pakai duit, jadi tentara pakai duit. Masuknya tuh loh, kira-kira diterima nang polisi itu pakai duit. Saya nggak nuduh siapa-siapa, tapi itulah kenyataannya. Ingin lulus pakai duit. Maka banyak sekali hakim tidak berkualitas karena sebenarnya tidak lulus diluluskan. Banyak sekali dokter tidak berkualitas karena sebenarnya tidak lulus diluluskan. Banyak polisi tidak berkualitas karena sebenarnya tidak lulus diluluskan. Pakai alhamdulillah paham. Ya Allah. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabat sebuah bangsa tergantung akhlak dan budayanya, bukan agamanya. Martabat bangsa tinggi atau rendah bukan agama, tapi akhlak. Contoh negara-negara Timur Tengah, Afghanistan, Irak, Suriah, Somali, Yaman, agamanya benar. Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, haji umroh, nang Mekah, zakat. Tapi perang terus sesama Islam, sesama saudara. Sudah 30 tahun, korban sudah kurang lebih 1,5 juta orang mati perang saudara. Bahkan lebih itu. 30 tahun perang saudara, akhlaknya rusak, agamanya benar. Martabatnya jatuh. Negara Jepang, agamanya nggak jelas. Yahudi bukan, Kristen dudu, Islam sanes, Hindu bukan, Buddha sanes, Konghucu bukan, agama Sinto. Sepuluh orang Jawa agama Darmo Gandul, Gotoloco, Sabto Darmo lah. Sambelun, Subut, Kaharingan, Kapitayan, Karunan, Sunda Wiwitan, bangsa itu agama itu bangsanya lah. Napa malih? Parpalin. Agama lokal, animis. Jepang agamanya tidak jelas, tapi budayanya maju, teknologi maju, akhlaknya luar biasa. Tidak ada pejabat korupsi, tidak ada hukum dilanggar, tidak ada hak asasi manusia dilanggar, tidak ada preman begal di tengah jalan.
Martabat boten, bermartabat boten. Jadi yang membuat kita bermartabat akhlakul karimah, bukan agama. Bukan agama. Di dunia ini loh ya, ini masalah dunia ini. Soalnya nanti di akhirat lain lagi. Di dunia ini kalau kita ingin bermartabat akhlakul karimah. Syukur-syukur agamanya benar, akhlaknya mulia. Seperti kita insya Allah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paham boten? Ya. Pendidikan. Dalam hati manusia ada namanya khawatir. Apa khawatir itu? Apa khawatir itu? Illumination. Apa illumination? Limpahan. Aliran. Kalau datang dari Gusti Allah, bisikanlah, bisikan. Kalau datang dari Gusti Allah, namanya hidayah. Kalau datang dari malaikat, namanya ilmu. Syukur-syukur ilmu laduni atau ilham. Kalau datang dari setan, namanya wasawis. Kalau datang dari hawa nafsu, ini yang paling hebat ini, namanya hawajis. Kalau setan bisa kita lawan, setan gudo, auzubillah, lari sudah, auzubillah sudah lari itu, auzubillah minasyaitonir rajim, lari sudah. Nanti goda lagi di sana, kita baca ayat kursi lari sudah, subhanallah, Allahu Akbar, lari sudah setan, hawajis dulu. Tapi kalau wasawis, tapi kalau hawajis, bisikan hawa nafsu, tidak pernah berhenti. Di pasar, di kantor, di jalan, di masjid, di majlis taklim, hawa nafsu sering membisiki kita untuk hal-hal yang tidak benar. Gimana? Pengalaman rupanya, pengalaman nih. Hawa nafsu kita sering membisiki kita mengajak penyimpangan. Di masjid pun bisa ada bisikan hawa nafsu. Di majlis taklim lagi ngaji ada bisikan hawa nafsu. Nah setan betul saged dilawan bisa. Kalah kalau setan. Tapi kalau nak hawa nafsu, a'da aduwika nafsuk. Musuh paling utama hawa nafsumu. Paham betul? Nah, pendidikan pesantren dalam rangka membangun tazkiyatun nafas, tathhirul qalb, tazkiyatun nafas. Mudah-mudahan para santri semuanya akhlaknya baik, hatinya bersih, selalu mendapatkan khawatir ilahiyah dan khawatir malakutiyah. Nafsu ada dua, nafsu ghadabiyah dan nafsu syahwatiyah. Nafsu ghadabiyah, saya harus jadi bupati, saya harus jadi ketua PBNU. Nafsu ghadabiyah itu, saya harus jadi anggota DPR. Nafsu apa namanya? Ghadabiyah. Yang melahirkan ambisi. Nah, dengarkan. Tapi kalau nafsu ghadabiyah, niatnya baik, caranya benar, tujuannya mulia. Saya ingin jadi Bupati Malang. Niatnya baik, akan membangun masyarakat Malang. Cara kampanyenya benar, tidak melanggar aturan. Tujuannya ibtigha amardhatillah, mencari doa Allah. Maka nafsu ghadabiyahnya ganti namanya. Apa namanya? Himmah. Apa namanya? Saya harus menang. Nabi Muhammad orang himmahnya besar, nggak mau kalah. Nabi Muhammad itu, untung Nabi Muhammad orangnya himmahnya besar. Kalau model ente was, Muhammadun qaimun lillahi dhu himami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi, Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhuhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad orang tidak mau kalah. Sampai-sampai ketika diancam oleh Quraisy, apa beliau berkata? Wallahi law wad'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika duna. Ini himmahnya orang, tanda himmahnya orang ini besar sekali. Demi Allah, seandainya orang Quraisy
meletakkan matahari tangan kananku, rembulan tangan kiriku untuk berhenti berjuang agama, saya tidak akan berhenti sampai mati. Jenengan ngoten mboten? Oh enggak jawab ya, enggak jawab ya. Jenengan ngoten mboten? Insyaallah. Wa illam yasha ya lam yakun. Jadi Nabi Muhammad tuh enggak lemah kalau sampean mboten. Enggak melempem ngelentru kalau mboten. Qaimul lillahi dzu himam. Shadiqul aqwali wal kalim. Selalu benar omongannya, selalu benar sabda-sabdanya. Thayyibul akhlaqi wasyam. Akhlak yang mulia. Jadi santri Sabil Rasyad himmahnya harus besar. Paham betul? Ayo kita bunyi bareng-bareng. Kita harus menang. Kita harus menang. Namanya apa itu? Himmah. Dengan syarat niatnya baik, caranya benar, tujuannya ibtigha amardhatillah. Silakan jadi bupati, wali kota, jadi ketua RT, ketua RW, lurah, monggo ayo. Ayo kita raih DPR, ayo kita raih. Harus menang. Itu loh. Namanya himmah namanya. Tapi kalau dengan cara tidak benar, namanya nafsu ghadabiyah. Yang kedua, nafsu syahwatiyah. Saya harus kaya. Uang banyak, mobil banyak, harta banyak, sawah kebun banyak, perusahaan banyak, apalagi banyak apalagi? Cerdas kalau Marcel ini cerdas. Itu namanya nafsu syahwatiyah. Ingin hidup nyaman, hidup enak, makan enak, minum enak, tidur enak, kemana-mana enak, namanya syahwat. Tapi kalau niatnya benar, caranya benar, tujuannya ibtigha mardhatillah, golek duitnya bener carane, niatnya bagus, tujuannya bagus, maka namanya bukan nafsu syahwatiyah, ganti namanya azimah. Apa? Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu fatakburu fi ainis saghiri sigharuha wa tasgharu fi ainil azimil azaimu. Azaim, keagungan, kebesaran, makarim, kemuliaan harus dicapai dengan azimah. Santri Sabil Rasyad harus punya azimah yang besar. Ayo bareng-bareng. Kita harus kaya. Ayo. Kita harus kaya. Siap jadi orang kaya, siap? Ya gue duit sing rajin lah. Sayyidina Utsman kaya raya. Suatu ketika dagangannya datang. Gandum, logistik dari Syam. Dibawa dengan 700 onta. Kalau kita 700 cikar lah kalau kita sekarang. Sampai ke Madinah akan dibeli oleh orang Yahudi. Utsman saya beli, saya kasih untung 100%. Enggak. 200%? Enggak. 300%? Enggak. Maunya berapa maunya? Untungnya maunya berapa? Tidak saya jual. Akan saya sodakohkan fuqara masakin penduduk Madinah. Sugih mboten niku. Sahabat niku mubasysyar bil jannah malah. Sayyidina Sa'd bin Abi Waqqas kaya. Onta, sapi, kambing, kebon, Sa'd bin Abi Waqqas pernah akan mensodakokan semua. Oleh Nabi dilarang. Jangan Sa'ad, kamu punya ahli waris. Sepertiga saja. Wathulutsu minka katsir. Sepertiga saja sedekahnya karena sepertiga uangmu atau hartamu sudah banyak. Contoh misalkan punya uang 3 triliun misalkan, sedekahnya 1 triliun saja, banyak belum? Dan sampean uangnya 300.000, sedekahnya 100.000. Jangan dikira sahabat gak ada yang kaya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dengar nama itu? Nah, Sultan Aulia, Sultan Arifin, orang Baghdad, orang Irak Timur, Baghdad Timur.
Suatu hari ziarah teng Mesir, ziarah teng gone Imam Syafi'i, kuburannya Imam Syafi'i di Kairo, daerah Fustot namanya. Setelah ziarah kubur di situ, melihat masyarakat sekitar kuburannya Imam Syafi'i miskin-miskin. Segera saja Syekh Abdul Qadir Jailani beli tanah 10 hektar, diwakafkan untuk penduduk sekitar kuburan Syafi'i. Sampai sekarang ada plang tulisan besar Auqaf Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani itu wali sugih loman. Panjenengan wali bukan? Bukan. Sugih ora? Loman mboten? Terus apa faedah iki? Faedah apa iki? Syekh Abil Hasan Asyadili yang punya Hizb Nasr itu loh, Hizb Bahar, Hasbunallah wa ni'mal wakil, kaya, rumahnya villa, kendaraannya kayak Ki Marzuki, Mercy, kereta ditarik 2 kuda, bukan Luxio, alah enggak Luxio, Grand Mark, ya Allah, kula ora kabeh kuwi numpak iku. Tiap hari pakaiannya ganti, harganya mahal-mahal. Kalau sekarang namanya Dormil, England, 13 juta semeter. Kacamatanya Cartier, sepatunya Hermes, tasnya ikat pinggangnya Belly. Kalau zaman sekarang, pembantunya 16. Terima tamu sendiri, yang mencuci sendiri, nyetrika sendiri, nyapu sendiri. Supir dokar sendiri 16. Nah, suatu ketika ada orang tanya, Syekh, panjenengan waliullah. Terus, laku mewah, keren penampilannya. Minyak wanginya Hugo Boss, Bon 9, Jo Malone. Orang misi kan, insyaallah. Aduh. Terus gimana? Tasnya itu. Tas itu paling sederhana, ecolak Delsi, ya 2 juta lah. Nah, tasnya para kiai kadang-kadang tulisan pojok musyawarah majelis ulama kabupaten. Sandale lili, aduh ya Allah. Rokoknya jarum coklat. Syekh Abil Hasan Asyadili gak begitu. Nah, ada yang tanya, panjenengan wali bahkan qutbun minal aqtabil arba'ah. Salah satu wali kutub. Lah kok mewah penampilannya, keren. Lah terus piye? Kiai yang lain kok kumuh, kemproh. Jawabe ngeten jabe. Tenan iki tenan dudu ngarang, dudu kula ngarang dudu tenan iki. Libasi yaqul ayyuhan nas ana ghani fala tarhamuni. Pakaianku sing bagus ini bisa ngomong. Ngomongnya piye? Wahai masyarakat, saya kiai kaya, gak usah kamu amplopin. Gitu. Tapi kalau kiai-kiai nyemprul, ya bukan orang Malang, bukan. Kalau kiai-kiai kelihatan menyedihkan seperti tadi itu, maka pakaiannya baju koko, rong bulan durung ganti, ya Allah. Sarungnya cap gajah duduk. Kopiahnya hitam enggak, coklat enggak. Ya hitam campur coklat. Menyedihkan. Itu pakaiannya ngomongnya ayyuhan nas, ana fakir, farham. Wahai masyarakat, aku kiai melarat. Kasihanilah aku, farhamuni. Maka kiai harus keren. Terus zaman aku dungono saiki. Kiai harus mewah. Kiai harus tidak boleh ketinggalan. Harus percaya diri. Masuk kantornya Kapolda, pakaiannya rapi. Itu loh. Masuk istana apalagi pakaiannya mentereng. Ojo kalah karo presidennya. Ojo kalah karo Kapoldanya. Ojo kalah karo gubernur. Malayu. Sugi-sugian kalau gubernur, gitu loh. Paham boten, paham boten.
Di Indonesia ini 50 orang kaya, tak delok, nggak ada tuh orang Malang. Orang NU nggak ada. Orang itu biasa jadinya kan Dulmanan, Solikin, Jumadi, alah, nggak ada tuh saya cari, nggak ada itu. Orang kaya nomor 1 Budi Hartono, pemilik rokok Jarum, uangnya 40 miliar dolar, 1 miliar dolar 14 triliun, itu dewe. Nomor 2 Eka Cipta Sinarmas, 36 miliar dolar. Ada orang Islam nomor 6 Khairul Tanjung. Ada orang Islam nomor 40 Bayu yang punya taksi Bluebird. Ada orang Islam nomor 42 atau 43 Haji Rosyid Kalimantan Tengah. Itu saya cari Malang gak ono ya Allah. Malang niku umur nggih. Walaqad katabna fiz zaburi annal ardu yarithuha ibadiyas solihun. Kata Al-Quran, kekayaan alam ini silahkan untuk hamba-hambaku yang soleh. Yang solehnya kayak melarat-melarat ya Allah. Nikel, batu bara, sekarang harganya 240 dolar 1 ton batu bara. Yang paling murah paling rendah 160. Luar biasa, maju pesat, meningkat. Yang punya batu bara tapi sampean punya, ya pangga aja melarat. Nikel lagi dibutuhkan oleh dunia, dapat pembeli yang luar biasa, harus smelter dulu, harus dimasak dulu, maju. Yang maju tapi yang punya nikel, dan sampean, alas. Sawit, baru kali ini sawit harganya masih mentah, yang masih dari pohon 3.500. Biasanya paling mahal 2.000 paling mahal. Sekarang 3.500. Kaya, maju, pesat, naik. Sopo, yang punya sawit, ini sampean. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Padahal Indonesia ini, saya ngomong gini saking sayangnya pada Indonesia. Indonesia ini kaya raya bukan hanya untuk orang sekarang. Anak cucu kita, cicit kita juga. Ya Jabbar, ya Qahar, ya Allah pangkat munggah, ya Allah rezeki banyak, ya Allah dagang sukses, ya Allah kemuliaan. Buat nomor-nomor saya, monggo saya. Jaluk kemuliaan, jaluk keuntungan, jaluk kekayaan kepada Allah. Saya mboten. Tapi itu yang paling jelek. Yang paling, ya saya, tapi yang paling rendah. Ayo kita tingkatkan kelas kita, dzikrus sifat. Ketika kita zikir, yang kita angen-angeni sifatnya Allah. Qudrah, iradah, sama, basar, ilmu, hayah, kalam. Jadi apa yang dizikirin? Yang dizikir apa? Ya Allah kekuasaanmu, ya Allah takdirmu, ya Allah kehendakmu, ya Allah ilmumu, ya Allah pendengaranmu, ya Allah penglihatanmu. Terus nyebut pangkat naik, duit akeh, bojo ayu, harus nyebut itu. Namanya dzikrus sifat. Yang paling utama, angel niki, dzikruz zat. Apa? Ketika kita baca la ilaha illallah, tidak ada permintaan apa-apa. Tidak terlintas dalam hati kita minta sugih, minta pangkat, minta kemuliaan, enggak. Jangankan itu, minta surga pun tidak. Minta maghfirahnya, rahmatnya pun tidak. Betul-betul dzikruz zatil mutlaqah al-mujarradah anisabil idhafat. Zikir pada zat Allah yang tidak ada relasi dengan sandaran atau relasi dengan yang lain. Hanya zat Allah yang kita zikirin. Nah caranya piye belajar? Belajar caranya piye? Dari pagi sampai isya
silahkan zikrul asma. Jaluk sugih, jaluk bojo ayu, jaluk mobil yang bagus, jaluk emas yang mewah, silahkan. Tapi nanti malam-malam tahajud 5 menit lah, 10 menit angel lu. 5 menit saja zikrul dzat. Kita Allah, Allah, Allah tanpa proposal. Tanpa permintaan maksudnya. Orang jaluk sugih, orang jaluk apa, orang jaluk apa. Zikrul dzat al-mutlaqah. Zikir kepada the absolute one existence. Adzatul mujarrad an sabil idhafat. Paham betul? Paham betul? Kalau asma hubungannya dengan tadbirul alam. Kalau sifat hubungannya dengan qada qadar. Sambasor. Kalau zat nggak ada hubungan. Zatnya Allah itu buat hubungan kalau makhluk buatan. Kita ini nggak ada hubungan dengan zat. Embuh. Auto banget istilah. Paling hubungannya dengan asma'illah. Sugih, pinter, mulia, atau ihina, jatuh, miskin. Semua dengan asma Allah semua. Al-Basit, Al-Qabid, Al-Aziz, Al-Mu'iz, Al-Mudhil. Tapi kalau zikrul zat yang kita zikiri zatnya Allah tanpa sifat dan tanpa asma. Saged mboten kira-kira? Saged mboten? Kalau malam-malam zikir ada zikrul zatnya. Jangan zikrul asma terus, sugih. Itu namanya zikrul asma namanya. Tapi apa? Ada sedikit 5 menit zikrul zat. Insya Allah kalau bisa zikrul zat, Allah akan memberikan pencerahan, illumination, akan menjadikan pencerahan dari Allah langsung ke dalam hati kita. Sabil rasyad harus ada yang seperti itu, harus ada yang seperti itu. Paham gak? Nah, monggo. Di sini kalau malam Jumat ada berjanjian betul. Dalam rangka kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Ada pesantren modern kalau malam Jumat nggak berjanjian, nanti santrinya orang patek cinta Rasulullah, orang patek. Ya walaupun cinta tapi nggak begitu. Tapi kalau tiap malam Jumat libur diisi dengan berjanji. Wah, insya Allah alumninya menjadi muhibbi Rasulullah SAW. Monggo. Dan diapalkan ya, diapalkan. Kalau ada rois syuriah atau katib diunjang moco berjanji kok orang apal masih moco, gak usah diamplopin. Kenapa? Karena berjanji itu milik kita. Kalau bukan kita, siapa? Muhammadiyah yang suruh ngapal? HTI yang suruh ngapal? Kita dong. Wa ammat ta'ifad'u thaqifan falam yuhsinu bil ijabati qira wa uraw bis sufaha wal abid fasabbu bi alsinatin badiyah wa ramawhu bil hijarati hatta khudibat bid dima'in ala thumma ada ila makkah hazina fasalahu malakul jibali fi laki al-adhab al-asabiyyah faqala inni arju ayyuhjallahu min aslabihim may yatawalla atirillahumma qabrahul karim. Mimbar Jumat, mimbar khutbah masjid, nggak usah dikasih buku khutbah, nggak usah dikasih buku khutbah. Syuriah, katib Syuriah, khutbah apal-apalan. Masa khutbah baca paling gampang khutbah, masih angel ceramah ngeten iki. Paling gampang khutbah, kok masih moco, ya Allah. Masa alumni Sabil Rasyad khutbahnya baca berjanji baca, hafal-hafalan. Pokoknya kalau jenengan ngundang Syuriah, mau akekah, mau apa, maulid Nabi, jangan disediakan berjanji, disingit ke berjanji, disingit ke. Apal diamplopin, gak apal, gak usah diamplopin. Pulang suruh pakai Gojek sana sendiri. Hadirin saya hormati. Suatu ketika ada orang namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Siapa? Mencaci maki Rasulullah. Muhammad itu tiap malam minum arak. Muhammad tiap malam minum arak, mabok. Nanti kalau udah mabok datang ungkapan-ungkapan yang gak jelas. Ya maksudnya Quran, maksudnya wahyu maksudnya. Itu mabok, itu hasil dari mabok Quran itu. Dengan Abu Bakar, dengan teman-temannya setiap malam. Nah,
tersebar berita itu, dia pakai syair pakainya. Ala ablighu anni bujairon risalatan fahallaka fima qulta waihaka hallaka saqaka bihal ma'munu ka'san rawiyatan fa anhalakal ma'munu minka wa 'allaka. Kakaknya namanya Bujair sudah masuk Islam. Kata Ka'ab, kamu itu diminumi arak tiap malam. Saqaka bihal ma'mun ka'san rawiyatan. Kamu otaknya rusak. Nah, syair ini dihafal oleh anak-anak di pasar, di jalan, dinyanyikan. Kalau ada nyanyian kan apal-apal anak kecil tuh. Sampailah kepada para sahabat. Akhirnya sahabat matur datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, izinkan saya mau cari si Ka'ab. Kalau ketemu saya sembelih. Ya silahkan. Kata Rasulullah, biasanya sabar biasa gitu ya. Ini enggak Rasulullah, ya silahkan. Pun dicari. Dia dengar bahwa dia lagi jadi DPO. Dia dengar. Akhirnya ketakutan datang ke Madinah. Rasulullah pas bar sholat subuh. Minta tolong pada teman-teman yang dahulu Sayyidina Ali kenal. Abu Bakar Umar ya kenal. Nggak mau nganter. Saya mau diantar ketemu Rasulullah. Enggak, saya nggak berani. Karena Nabi Muhammad, Rasulullah sangat marah sekali sama kamu. Sana aja sendiri. Maju sendiri akhirnya. Muhammad, saya dengar kamu dicaci maki oleh Ka'ab bin Zuhair. Iya. Saya dengar kamu mengizinkan sahabat-sahabat untuk membunuhnya. Iya. Kalau dia datang ke sini minta maaf, dimaafkan nggak Muhammad? Saya maafkan. Kalau dia masuk Islam, dipercaya nggak masuk Islamnya? Islamnya itu, saya percaya. Akhirnya tutup mukanya pakai sorban merah itu dibuka. Ana dzalika syakhs. Itu sayalah orangnya. If'al ma syi'ta bi. Mau engkau apakan silahkan. Sayalah orangnya Ka'ab bin Zuhair. Nabi Muhammad tersenyum, memaafkan, keluar syairnya memuji-muji Kanjeng Nabi. Banat su'adu faqal bil yauma matbulu mutayyamun ithroha lam yufdama kebulu wa ma su'adu ghadatal baini idrohalu illa aghannu ghadidu tarfi makhulu tajlu awaridhu dhidhal min idha btasamat ka'annaha munhalun birrahima'alun. Panjang banget lah. Tas'al wushatu janabaiha waqiluhumu innaka yabna abi salma lama qatulu wa qala kullu khalili kuntu amuluhu la ulhiyannaka inni anka mashghulu faqultu khallu sabili la abalakum wa kullu ma qaddara ar-rahmanu maf'ulu kullu ibni untha wa in talat salamatuhu yauman ala alatin hadba'a mahmulu nubbitu anna rasulallahi awadani wal afu inda rasulillahi ma'mulu mahlan hadaka alladhi a'taka nafilatal qur'ani fihi mawa'idhu wa tafsilu innar rasula la sayfun yustadau bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraishin qala qailuhum bi batni makkah lamma aslamu zul zalu fama zala ankashun wala kushufu indal liqa'i wala milun ma'azilu syamul aranini abtalun labusuhum min nasji Dawuda fil haija sarabil. Walhasil dia memuji-muji Kanjeng Nabi. Innar Rasulullah saifun yustadau bi muhannadun min suyufillah maslulu. Rasulullah bagaikan pedang made in India yang tajam, yang bisa memisahkan antara hak dan batil. Datang dari suku Quraisy, kota Mekah, diikutilah para pengikut yang gagah berani berakhlak mulia. Rasulullah tidak melarang. Jangan muji-muji saya, bid'ah. Enggak tuh. Jangan muji-muji saya, bid'ah. Boten niku. Malah Rasulullah ngasih hadiah selimut yang sedang dipakai. Beliau musim dingin jadi selimutan. Selimutnya lurik-lurik. Harganya 150 lah di pasaran. Made in Cina tuh yang biasa digawe spray itu lurik. Lah bahasa Arabe selimut lurik-lurik burdah apa? Kalau selimut polos batoniyah muttaqiina ala furushim batainuha min istabraq. Selimut polos. Kalau selimut lurik kenapa bahasa Arabnya apa?
Nah, burdahnya Kanjeng Nabi yang diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah memuji-muji beliau sampai sekarang masih ada di Museum Topkapi Istanbul, Turki. Saya sudah melihat ke sana 4 kali sudah. Masih wonten. Kalau nggak percaya, ayo ke sana dengan saya, tiket tuku dewe. Jadi muji-muji Kanjeng Nabi niku sunnah takririyah, bukan sunnah qauliyah, bukan sunnah fi'liyah, sunnah sing lakoni wong liya yang mengatakan orang lain, Kanjeng Nabi melegalisir, membenarkan. Jadi Maulid Nabi itu sunnah apa bid'ah? Nah, suatu ketika, nah, burdah yang paling terkenal di Indonesia burdahnya Syekh Muhammad Abu Sa'd Al-Busiri. Amin tadzakuri jironim bidhi salami mazat tadam anjaro min muklatim bidami am habbatir rihu min tilqai kazimatin wa aumadul barku fi dhulma'i min idami fama li aynayka in qul takfu fahamata wa ma li qalbika in qul tastafik ya himi ayahsabu sabbu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin minhu wa muttarimi laulal hawa lam turik amin tadzakuri jiranin bidhi salami. Kenapa engkau selalu menangis tidak henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Apa karena engkau lagi rindu sama pacarmu yang ada di desa Dhi Salam? Atau kalau karena engkau ingat angin bertiup kencang di desa Kazimah? Kamu nangis terus, lu ingat apa sih? Atau kamu ingat malam gelap gulita berkilat di desa Idham? Kenapa hatimu resah, kurus kering, gak enak makan, gak enak tidur? Pasti kamu lagi mabuk cinta. Pasti, ngaku saja. Kamu lagi mabuk? Jawabnya, na'am saro taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'dziratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Na'am, benar, saya sedang mabok cinta. Saya sedang tergila-gila rindu pada seseorang. Sampai rasa rinduku menjadi penyakit. Tapi kalau ente tahu siapa yang sedang kurindukan, akan memaklumi. Akan memaklumi. Siapa sih yang sedang kamu rindukan sampai nangis bercampur darah? Yang kurindukan adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini Wathaqalaini Wal Fariqaini min urbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wala na'ami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muktahami da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami. Yang sedang kurindukan sampai aku menangis terus adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Ayo bareng ayo. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Banat bin Haml bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Taruh bin Nahur bin Syaruh bin Arhu bin Falig bin Abir bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Akhnuh bin Hormuz bin Idris bin Mihlayil bin Qinan bin Anush bin Syith bin Adam alaihissalam. Jadi leluhurnya Kanjeng Nabi itu jelas tidak? Lah, sampean? Hafizul ilah
karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada saunan lismi tarokus sifah hafalam yusibhum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Leluhur Nabi Muhammad dijaga oleh Allah. Tidak ada yang berbuat zina. Dari Nabi Adam sampai bapak ibunya. Nggak ada yang berbuat zina. Leluhur jenengan? Jawab. Leluhur jenengan? Ya leluhurnya kanjeng Nabi yang saya sebut tadi itu. Tidak ada satupun yang pernah berbuat zina. Kenapa? Karena membawa amanah Nur Muhammad. Saratun sara nurun nubuwati fi asariri hurarihimul bahiyah wa badara badru fi jabini jaddihi Abdul Muttalib wa ibnihi Abdillah atirillahumma qabrahul karim fi syadhiyyin min salati wa taslim. Nur Muhammad diciptakan oleh Allah 2000 tahun sebelum Allah menciptakan Nabi Adam. Terus dititipkan pada Nabi Adam, turun temurun terus sampai ke kakeknya, mukanya bersinar. Sampai ke bapaknya, mukanya tambah bersinar. Baru masuk ke dalam rahimnya Siti Aminah. Suatu hari, Kiai Abdullah, Syekh Abdullah sudah nikah dengan Siti Aminah. Pagi-pagi Abdullah jalan-jalan, ya jalan keluar rumah. Ada perempuan nakal, namanya Fatimah Al-Khuthamiyah. Melihat Abdullah, pegang tangannya, tarik ke rumahnya, kunci pintunya. Kata Syekh Abdullah, apa yang kamu mau? Kalau ngejak zina sampai mati saya gak akan mau. Tapi kalau kamu ingin saya nikahin, ya nanti saya ngomong sama Aminah dulu. Baru tadi pagi saya nikah, baru tadi malam. Insya Allah Aminah setujulah saya nikah dengan kamu. Udah, Hati Abdullah malamnya tidur bersama dengan Siti Aminah. Selesai tidur bareng ngomong, Aminah, itu si Fatimah Khotamnya minta dinikahin saya gimana? Ya terserah monggo. Wah, Masya Allah. Dah. Besok paginya Abdullah keluar dari rumah. Ketemu dengan Fatimah. Fatimah lari. Berpaling mukanya. Abdullah, kemarin kamu ganteng banget. Kemarin kamu jamil jiddan. Bersinar mukamu. Sampai saya gak tahan melihat kamu. Sekarang enggak tuh. Sepodo karo wong Malang, sepodo lah. Apa yo? Ayo apa yo? Nurnya sudah pindah dari Sayyidina Abdullah ke rahimnya Siti Aminah. Jika dalam sejarah cerita begitu ada ini. Paham boten? Nah, suatu ketika Nabi kedatangan suku Mudor. Nabi kedatangan suku. Di suku Mudor sudah 7 tahun gak ada hujan. Gak ada air, gak ada pangan. Krisis pangan. Datang, Assalamualaikum Muhammad, Waalaikumsalam. Dari mana? Dari suku Mudor. Ada apa? Ada apa kesini? Jawabnya, Atainaka ya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli. Atainaka nashku hittatan jalla amruha lisab'i sinina waqifina ala mahli. Atainaka wal azrau tudmi lithatuha. وقد ذهلت الصبي عن الطفل وألقى بكفيه الشجاع استكانة من الجوع سمتا ما يمر وما يحلي ولا شيء مما يأكل الناس عندنا سوى الحنظل العامي والعلهز الفصل فأنت لديننا وأنت لدنيانا تؤمل للدنيا وللآخر الفصل لنا منك في يوم الحساب شفاعة tuzahzihu anna wasyafa'atu fil ahli. Ada apa ke sini? Atainaka litarhamana. Kami datang kepadamu Rasulullah agar engkau merahmati kami. Merahmati, memberi rahmat. Nah, kan Nabi mboten larang tuh. Enggak ngejawabnya, minta rahmat sama Allah, jangan sama saya. Kalau sama saya musyrik. Mboten niku, mboten. Atainaka nashku hittatan jalam sab'i sinin.
Kami mengadu, sudah 7 tahun gak ada gandum. Mengadu kepada Anda. Jangan mengadu pada saya, musyrik. Enggak tuh, enggak. Kami datang kepadamu meninggalkan gadis-gadis yang bibirnya pecah karena tidak minum. Meninggalkan orang tadinya kokoh kuat, pemuda-pemuda yang kokoh sekarang lemah lunglai karena kelaparan. Tidak ada bisa kami makan kecuali handol, rumput yang pahit. Maka engkau harapanku untuk urusan dunia pun urusan agama. Kanjeng Nabi lajeng dungo. Allahumma asqihim ghaitham mughitha wanzil alaihim minas sama'i ma'am midrara waj'al suqya rahmatin wala taj'al suqya adzabin wala hadmin wala halakin wala gharaq. Ya Allah, turunkan hujan untuk suku Mudhar. Mereka belum pulang, di sana sudah hujan. Jadi tawassul karo Kanjeng Nabi sunnah napa bid'ah? Sing ora percaya ora bakal kan oleh syafaat. Sing percaya oleh syafaat. Special for us. Ya, special untuk kita yang percaya. Enggak percaya ada yang tanya. Ente cerita begitu dari mana sih Kang Said? Dari buku sejarah, buku tarikh. Saya baca buku sejarah enggak ada tuh. Yang ente baca apa? Khulasatu Nuril Yakin. Bukunya Madrasah Ibtidaiyah 35 halaman terjemahan. Kalau ingin tahu cerita seperti ini, baca Al-Kamil Fit Tarikh lil Imam Ibnu Athir 13 jilid. Baca Tarikhul Umam wal Muluk li Abi Ja'far At-Tabari 10 jilid. Baca Fadlul Islam, Duhal Islam, Zuhurul Islam, Ahmad Amin 8 jilid. Baca Hadharah Islamiyah Ahmad Syalabi 9 jilid. Baru tahu. Nah ente SAG Masya Allah. Jadi maulid Nabi dan tawassul sunnah takririyyah. Kalau kinten cekap semanten mawon, mugi-mugi ini saya tahadzuts nggih, saya tahadzuts. Saya itu kuliah jurusannya akidah filsafat. Pelajarannya berbagai agama, filsafat Islam, ilmu kalam, mantik. Tidak ada pelajaran sejarah, bukan jurusannya. Enggak ada pelajaran syair-syair, enggak ada. Terus dari mana? Baca sendiri. Saya alhamdulillah ya agak paham sejarah Islam, baca sendiri. Banyak qasidah-qasidah saya hafal, baca sendiri. Bukan jurusan lughah Arabiyah, bukan. Bukan jurusan sastra, bukan. Bukan jurusan sejarah, bukan. Saya jurusan filsafat, akidah filsafat. Tapi semua itu baca sendiri. Santri Sabil Rasyad harus rajin baca. Tidak hanya jurusannya, tapi di luar jurusan juga harus baca. Kalau ingin betul-betul berkualitas. Ini kita hadus binimah. Ya silakan tirulah, silakan tiru. Syukur-syukur lebih dari saya. Lebih dari saya syukur-syukur. Jadi qasidah itu bukan jurusan saya. Sastra Arab bukan jurusan saya. Sejarah bukan jurusan saya. Bukan pelajaran saya, bukan. Itu dari mana? Baca sendiri. Alhamdulillah. Ya, tidak kalah dengan ahli sejarah dan gak kalah dengan yang keluar sastra Arab, insyaallah. Monggo, muga-muga kalau nyuwun panduanipun terutama dari para masyayikh, mugi-mugi kula saged nerusaken perjuangan para ulama. Walaupun bukan ketua umum, tetap saya akan dakwah Nahdlatul Ulama. Tidak hanya karena jabatan ketua umum, tapi saya akan tetap menyebarkan dakwah Islam, tawassud dan tawazun, tawassud fil aqidah, tawassud fil syariah, tawassud fil muamalah, tawassud fil muasyarah, tawazun fil istima'iyah, fil mujtama', i'tidal fil mabda'. Insyaallah, walaupun sudah bukan ketua PBNU, saya tidak akan lepas dari prinsip-prinsip yang saya yakini kebenarannya, yaitu prinsip Nahdlatul Ulama. Syukran wa dumtum fil khairi wa barakati wan najah. Allah yahfazkum min ahati wal afat wa ya'khudh bi aydikum lima fihi salah wal khair wal barakah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.